Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adhkar Channel. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Melihat atau membaca judul tersebut, tentu banyak orang yang akan mengerjitkan dahi sebagai tanda ketidakpercayaannya. Bahkan mungkin demikian pula dengan Anda, sebab Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah. Bahkan burung dan jin selalu mematuhi perintah Sulaiman. Menurut Sami bin Abdullah Al-Maghluz dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi atau tahun 989 hingga 931 sebelum Masehi atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sementara itu, Candi Borobudur sebagaimana tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Karena itu wajarlah bila banyak orang yang mungkin tertawa kecut, geli, dan geleng-geleng kepala bila disebutkan bahwa Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Candi Borobudur merupakan candi Buddha. Berdekatan dengan Candi Borobudur adalah Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur terdapat Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, dan lainnya. Candi-candi di dekat Prambanan ini merupakan candi Buddha yang didirikan sekitar tahun 772 dan 778 Masehi. Lalu apa hubungannya dengan Sulaiman? Benarkah Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang hebat dan agung itu? Apa bukti-buktinya? Benarkah ada jejak-jejak Islam di candi Buddha terbesar itu? Tentu perlu penelitian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk membuktikan validitas dan kebenarannya. Namun, bila pertanyaan di atas diajukan kepada Kiai Haji Fahmi Basya, seorang ahli matematika Islam, itu akan menjawabnya benar. Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di tanah Jawa. Dalam bukunya Matematika Islam 3, Kiai Haji Fahmi Basya menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi bukti sebagai peninggalan putra Nabi Daud tersebut. Di antaranya hutan atau negeri Sabah, makna Sabah, nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah disebutkan dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 15-44, juga surat Sabah surat ke-34 ayat 12-16, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 78-81, dan lainnya. Tentu saja banyak yang tidak percaya bila Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman. Di antara alasannya karena Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi, sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi. Kemudian, menurut banyak pihak, peristiwa dan kisah Sulaiman itu terjadi di wilayah Palestina dan Sabah di Yaman Selatan, sedangkan Borobudur di Indonesia. Tentu saja hal ini menimbulkan penasaran, apalagi Kiai Haji Fahmi Basya menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan keterangan Al-Quran. Lalu, apa bukti sahih andai Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman atau bangunan yang pembuatannya merupakan perintah Sulaiman? Menurut Fahmi Basya, melalui relief-relief yang ada, memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabah sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama adalah tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Konon di dalamnya terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 248. Yang kedua,
pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 14. Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur terdapat patung yang belum tuntas terselesaikan. Patung itu disebut dengan Unfinished Solomon. Ketiga, para jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. Keempat, Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml surat ke-27 ayat 20-22. Reliefnya juga ada, bahkan sejumlah frame relief Borobudur bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya. Kelima, kisah Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml surat 27 ayat 22. Menurut Fahmi Basya, Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Jangankan burung, manusia saja ketika berada di atas pesawat tidak akan tahu nama sebuah kota atau negeri, katanya menjelaskan. Ditambahkan Fahmi Basya, tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Keenam, Saba ada di Indonesia, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Jadi menurut Fahmi, Wana Saba atau Wonosobo adalah hutan Saba. Bukti ketujuh, buah maja yang pahit. Ketika banjir besar, Sail Al-Arim menimpa wilayah Saba, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 16. Bukti ke-8 menurut Fahmi Basya, nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa. Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang yang namanya berawalan Su. Kesembilan, Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml surat ke-27 ayat 28. Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas plat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Ditambahkannya, surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Dan yang ke-10, bangunan yang tinggal sedikit, Sidrin Kolil. Lihat Surat Saba surat ke-34 ayat 16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman, kata Fahmi menegaskan. Selain bukti-bukti di atas, menurut Kiai Haji Fahmi Basya, masih banyak lagi bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terdapat di Indonesia, seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Quran Surat Saba surat ke-34 ayat 12. Kisah istana yang hilang atau dipindahkan, dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Sulaiman. Quran Surat An-Naml surat ke-27 ayat 32. Lalu nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti di atas, Kiai Haji Fahmi Basya meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Anda? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.